Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Firmansyah. Saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat guna memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah yang teruji. Pada umumnya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang terjadi secara nyata. Penulisan karya ilmiah harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai sarana melatih mengungkapkan pemikiran dalam bentuk tulisan yang sistematis dan metodologis. Berikut sistematika yang biasanya perlu kita ikuti dalam penulisan isi KIR. Aspek berikut berjumlah 7 aspek. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah bentuk hipnosis dari semua isi dari KIR yang dibuat. Di dalamnya mencakup ulasan singkat, garis besar, dan poin-poin penting dari makalah untuk memudahkan pembaca memahami keseluruhan isi makalah. Yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan berisikan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena yang dibahas sesuai dengan topik yang diangkat dalam KIR. Biasanya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian, pengabdian atau yang lainnya, dan manfaat dari penulisan KIR ini terhadap pembaca di kemudian hari. Pendahuluan bisa merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan pribadi penulis atau peneliti sebelumnya yang telah membahas topik terkait serupa. Kemudian ada tujuan. Tujuan karya ilmiah harus dituliskan secara jelas dan sesuai dengan pemilihan judul KIR. Kemudian metode penelitian. Bagian ini bergantung pada kegiatan dan metodologi apa yang dilakukan oleh penulis. Secara umum, bagian ini berisi tentang bagaimana kegiatan observasi di dalam penulisan dilakukan. Semisalnya itu waktu, lama, dan tempat dilakukannya observasi. Dapat juga berisi bahan dan alat yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan serta cara pengolahan data. Bagian metode harus dijelaskan secara jelas dan lengkap agar peneliti lain dapat melakukan uji coba ulang. Selanjutnya, kemudian itu hasil dan pembahasan. Bagian ini biasanya menjelaskan apa yang diperoleh dari hasil observasi. Data dapat diringkas dalam bentuk tabel dan gambar. Bagian ini juga berisi uraian dari hasil analisis yang berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi yang telah dilakukan serta dikemukakan di sini. Lalu, temukan pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, beserta perbedaan dan persamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang ditemukan dalam berbagai pustaka penelitian terdahulu. Perlu mendapatkan catatan di sini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian akhir dari penulisan. Secara umum, kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Cukup penjelasan saya tentang sistematika karya ilmiah. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Kurangnya adalah saya, lebihnya milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.